Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Reza Haki, kelas 12 IPA 2, nomor absen 22. Di sini saya akan memperagakan monolog tentang Ki Hajar Dewantara. Aku merupakan Bapak Pendidikan Nasional. Aku lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei tahun 1889. Aku terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surodiningrat. Aku berasal dari lingkungan Keraton Yogyakarta. Pada saat aku berusia 40 tahun, aku berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Selamat pagi Raden Mas Suwardi. Selamat pagi semuanya. Kalau saya pikir, panggil saja saya dengan panggilan Ki Hajar Dewantara. Tetapi panggilan itu kurang menghormati Raden Mas Suwardi. Masalah hormat menghormati tidak hanya ditunjukkan dengan kata-kata saja, tetapi juga dilihat dari unggah-ungguh. Apakah harus demikian? Baik, saya akan berikan gambaran kepada kalian semua. Kalian bisa melihat tingkah laku dan kebiasaan yang dilakukan para penjajah. Mereka memanggil saya dengan sebutan yang menurut kalian orang-orang yang terhormat, yaitu Raden Mas Suwardi. Tetapi apa unggah-ungguh yang mereka lakukan sama sekali tidak ada. Pada tahun 1908, aku aktif di seksi propaganda Budi Utomo untuk menggugah kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu. Kesempatan kali ini sangat berharga untuk menegakkan kemerdekaan. Melalui organisasi ini, kita dapat memperbaiki mental, pemikiran, dan perilaku yang kebobrokan. Yang kita tambahi dengan jiwa patriotisme dan cinta tanah air. Saya hanya menambahi perkataan dari saudara Ki Hajar Dewantara. Solusinya membentuk sebuah badan organisasi, tetapi untuk membentuk badan-badan yang memang diperlukan dalam setiap negara, maka kita sebagai generasi yang sadar akan hal tersebut berkepentingan untuk politik yang beraliran nasionalisme Indonesia, tetapi arahnya juga ke pendidikan. Kemudian dari usulan para tokoh-tokoh tersebut, maka para pendiri dan lainnya berusaha mendaftarkan organisasi ini untuk memperoleh status bahan hukum pemerintah Belanda, tetapi pemerintah Belanda menolaknya. Ada apa ini ramai-ramai? Menir, keluarlah. Kami pemuda Indonesia ingin bertatap muka dengan kamu. Jenderal. Para pemuda datang beramai-ramai ingin bertemu dengan jenderal. Mereka menginginkan jenderal meresmikan partai mereka bentuk. Hei, mau apa kalian? Alasan kami ke sini hanya untuk Jenderal Hindenburg bersedia melegalkan partai yang sudah dibentuk Ki Hajar Dewantara dan kawan-kawannya itu, dan kami datang ke sini dengan damai. Jadi balaslah dengan tangan terbuka, Jenderal. Saya tidak akan mau menyetujuinya sampai kapanpun. Kenapa tidak? Alasanku adalah organisasi itu bisa saja kau gunakan untuk mengurung kedaulatan dari pemerintah. Dan itu adalah pengkhianatan terbesar bagiku. Kami hanya mau menghimpun persatuan di antara kami. Kami bukan bangsa radikal. Jadi sekiranya Anda bisa mempertimbangkan kembali kebijakan Anda.
Apakah kau itu tuli? Aku tidak setuju sekali. Lagi aku sangat tidak setuju. Pembohong Anda, Jenderal. Tidak bisa memikirkan hak-hak yang dimiliki dan diinginkan rakyat. Jika Jenderal tetap keras kepala dan menolak untuk melegalkan partai Indus Partis, kami akan menyambutnya dengan pertumpahan darah. Kami tidak takut dan kami minta sekali lagi, pikirkan kembali keputusan Jenderal. Kemudian keluarlah bunyi peluru ke sana kemari. Gerombolan massa pemuda saling berhamburan. Aku dengan cepat diamankan oleh para pemuda. Penjajah, kalian menembaki kami yang tidak membawa senjata senapan seperti milik kalian. Apa kalian takut kalau berperang tidak menggunakan senapan? Aku melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak disukai oleh pemerintah kolonial, sehingga mendapat pengasingan sampai ke luar Indonesia. Sepulangnya pengasingan, aku membentuk Taman Siswa sebagai wadah pendidikan rakyat Indonesia. Mulai sekarang, segera hentikan kegiatan kalian ini. Jenderal Edinburgh tidak menyukainya. Cepat hentikan! Semua siswa Taman Siswa secara kompak menjawab perkataan tentara Belanda dengan mengucapkan Tut Muri Handayani. Dengan perlawanan yang tidak mengenal rasa takut, siswa Taman Siswa mengorbankan semangat juang demi keadilan dan hak mereka sebagai manusia untuk mendapat pendidikan dan kebebasan dalam pendidikan. Mereka terus melakukan perlawanan meskipun sebenarnya mereka ketakutan. Mereka tidak sebanding dengan kekuatan tentara Belanda. Sekian peragaan monolog dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.